Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Rani, usia 25 tahun. Dan selama ini aku selalu percaya bahwa hidupku begitu lengkap. Aku anak tunggal, dikelilingi kasih sayang dari ibu dan ayah yang selalu ada untukku. Rumah kami tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Kami tinggal di pinggiran kota, di sebuah perumahan yang tenang dan penuh tetangga ramah. Ibu adalah sosok yang tegas tapi hangat. Ayah, lebih pendiam, tapi tatapannya selalu penuh pengertian. Tidak pernah sekalipun aku merasa kekurangan kasih sayang. Merekalah dunia kecilku. Sejak kecil aku terbiasa dengan keheningan. Tidak ada suara tawa adik atau suara ribut rebutan remote televisi. Aku pikir itu hal biasa. Teman-temanku sering bercerita tentang kakak atau adik mereka. Tapi aku justru bangga bisa memiliki dunia sendiri di rumah. Semua perhatian tertuju padaku. Tidak ada yang perlu dibagi. Aku adalah pusat semesta bagi kedua orang tuaku. Namun ada satu hal yang baru kusadari sekarang. Ibuku tidak pernah suka ditanya soal keluarga besarnya. Tidak pernah ada cerita tentang masa kecilnya, atau tentang siapa saja saudara kandungnya. Setiap kali aku menanyakan tentang masa lalu, ia hanya tersenyum singkat lalu mengganti topik. Katanya, "Nanti saja, kalau kamu sudah cukup umur." Tapi umur berapa yang cukup? Bahkan di usia dewasa ini, jawaban itu tak pernah datang. Pernikahanku dengan Bima semakin dekat. Persiapannya cukup membuatku lelah, tapi juga bahagia. Bima adalah pria yang kukenal sejak kuliah, dan kami sudah menjalin hubungan selama 4 tahun. Keluarganya hangat, terbuka, dan mereka langsung menyambutku seperti anak sendiri. Bahkan ibu Bima tak segan memelukku erat setiap kali kami berkunjung. Ada rasa haru yang tak bisa kusembunyikan. Namun entah mengapa, setiap kali keluarga Bima datang untuk membicarakan persiapan pernikahan, ibuku terlihat canggung. Ia jadi lebih sensitif. Pernah suatu kali, ketika calon mertua menanyakan apakah aku punya saudara yang akan ikut di pelaminan, ibu langsung menjawab dengan nada kaku, "Rani anak tunggal." Setelah itu, ia mengunci diri di kamar. Kukira ia hanya lelah. Suatu malam, aku mengintip ke kamar orang tuaku. Pintu sedikit terbuka. Ibu dan ayah sedang bicara pelan. Wajah ibu tampak lelah, dan suaranya terdengar parau. Bagaimana kalau dia datang? Kita tidak tahu dia di mana sekarang. Tapi, kalau dia muncul. Itu yang kudengar. Ayah hanya memegang tangan ibu dan berbisik lirih. "Sudah, jangan khawatir. Ini hari bahagia Rani. Tidak akan terjadi apa-apa." Aku berdiri terpaku. Siapa? Dia, yang dimaksud ibu? Keesokan paginya, aku mencoba menanyakan hal itu. Tapi ibu malah tersenyum dan mengelus rambutku. "Kamu pasti lelah mikirin pesta. Tenang saja, semua akan berjalan lancar." Aku mencoba menepis semua pikiran buruk. Mungkin hanya salah dengar. Mungkin hanya kekhawatiran berlebihan dari seorang ibu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang tidak bisa kuterjemahkan. Seperti rahasia yang ditutup rapat. Seperti sesuatu dari masa lalu yang mereka takutkan akan muncul. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan cepat. Gaun putihku sudah digantung rapi di lemari. Aku mencoba melupakan percakapan malam itu. Memusatkan pikiranku pada hari bahagia yang tinggal menghitung jam. Namun firasat aneh tetap menghantui. Malam sebelum hari pernikahan, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir tempat tidur, melihat keluar jendela. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh yang tak kunjung menyentuh tanah. Hening, tapi pikiranku ribut. Ada rasa yang belum bisa kutafsirkan. Seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi entah apa. Ibu mengetuk pintu kamarku. Ia masuk tanpa bicara banyak. Hanya duduk di sampingku lalu menggenggam tanganku. Genggamannya hangat, tapi jari-jarinya gemetar.
Lama kami diam. Lalu ia berkata, apapun yang terjadi besok, kamu harus tetap kuat. Fokus saja pada Bima. Ya. Aku menoleh, menatap matanya. Maksud ibu apa? Ia hanya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya terlalu banyak pikiran. Kupeluk ibu malam itu. Dalam hati, aku ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu bahwa keesokan harinya, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu matahari bersinar hangat, seperti ikut merayakan hari bahagiaku. Rumah sudah dipenuhi suara riuh para perias, sahabat-sahabatku, dan para tetangga yang membantu menyiapkan prosesi akad nikah. Wajahku dipoles, gaun putihku terpasang sempurna, dan segala detil telah disusun dengan rapi. Tapi jantungku berdetak tak beraturan. Bukan karena gugup akan menjadi seorang istri, melainkan karena bayangan malam tadi masih menggantung di benakku. Ucapan ibu yang menggantung, genggaman tangannya yang gemetar, dan percakapan samar dengan ayah tentang seseorang, semua itu membuat dadaku terasa sesak. Tapi aku tetap tersenyum, karena inilah hari yang sudah kuimpikan sejak kecil. Prosesi akad berlangsung hikmat. Suara Bima saat mengucapkan ijab kabul terdengar mantap, dan tepuk tangan serta air mata mengiringi janji kami. Saat itu, aku merasa seluruh kegelisahan semalam seolah menguap begitu saja. Aku menatap Bima yang kini resmi menjadi suamiku. Matanya menenangkan, seperti laut tanpa gelombang. Kami berfoto, menyapa para tamu, dan suasana berubah menjadi meriah saat resepsi dimulai. Musik lembut mengalun, makanan tersaji, dan para tamu mulai berdatangan dalam jumlah lebih banyak. Bunga-bunga putih dan pastel menghiasi ruangan. Semua sempurna. Sampai seseorang masuk. Ia mengenakan gaun sederhana warna abu-abu. Bukan undangan resmi. Tidak berdandan seperti tamu pesta. Tapi langkahnya mantap. Matanya menyapu sekeliling ruangan sampai berhenti padaku. Aku sedang berdiri di pelaminan, tersenyum pada tamu, ketika pandanganku bertemu dengan perempuan itu. Sejenak aku bingung. Wajahnya tak asing, tapi aku yakin aku tak pernah mengenalnya. Lalu, dia mulai melangkah maju, tanpa ragu, melewati tamu-tamu lain yang menoleh padanya. Beberapa detik kemudian, dia sudah berdiri tepat di depan pelaminan. Suara musik perlahan meredup, seperti merasakan atmosfer aneh yang mendadak menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju padanya. Begitu pula ibuku, yang sebelumnya tersenyum di kursi kehormatan, kini tampak seperti baru melihat hantu dari masa lalu. Perempuan itu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya kita bertemu lagi, adikku. Ucapnya lirih namun terdengar jelas di tengah keheningan itu. Tangan Bima langsung menggenggam tanganku erat. Aku tertegun. Seluruh tubuhku kaku. Otakku memproses kalimat itu dengan lambat. Adik, siapa perempuan ini? Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa berdiri dari kursinya. Ibuku tampak seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Nyaris menjatuhkan gelas yang dipegang. Ayah berdiri kaku. Sementara aku hanya bisa menatap perempuan itu dengan campuran bingung, takut, dan entah kenapa, ada rasa perih yang menyelinap diam-diam. Ibuku tiba-tiba berdiri dan berteriak. Keluar! Kamu tidak seharusnya ada di sini. Semua orang tercengang. Perempuan itu tidak bergeming. Suaranya tetap lembut, tapi tegas. Aku hanya ingin kebenaran. Dan aku ingin mengenal adikku, Bu. Kata, Bu. Itu terdengar begitu menusuk. Aku menoleh ke arah ibuku, lalu ke perempuan itu lagi. Siapa kamu? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. Perempuan itu menarik napas dalam. Namaku Dira. Aku anak dari ibu sebelum kamu lahir. Aku, kakak kandungmu. Terdengar bunyi piring jatuh dari salah satu meja tamu. Suasana berubah menjadi tegang, nyaris mencekam. Aku melangkah turun dari pelaminan. Tangan Bima mencoba menahanku, tapi aku melepaskannya pelan. Aku berdiri di depan perempuan itu. Dekat, cukup dekat untuk melihat air mata di ujung matanya yang tak jatuh. Matanya mirip mataku. Aku tidak punya kakak, ucapku lirih.
Aku anak tunggal. Dira mengangguk pelan. Itu yang selalu kamu yakini. Sama seperti aku dulu, saat aku berpikir aku sendirian di dunia ini. Aku menoleh pada ibu. Bu, siapa dia? Ibu menggigit bibirnya. Air matanya tumpah, tapi bukan karena haru. Wajahnya panik, ketakutan. Ia tidak menjawab. Ayah maju, berdiri di antara kami. Sudah, ini bukan tempatnya bicara. Kita bicara di dalam. Dira memandangku. Aku tidak datang untuk merusak pernikahanmu, Rani. Aku hanya ingin tahu. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada. Perlahan, ia membalikkan badan dan pergi. Tanpa menoleh lagi. Tanpa suara. Tapi langkahnya menggoreskan luka yang dalam. Aku berdiri mematung. Dunia yang tadinya sempurna kini bergetar. Seolah semua yang kukenal perlahan runtuh. Pesta berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Para tamu mulai membubarkan diri, dengan raut wajah penuh tanya dan bisik-bisik yang tidak bisa dihentikan. Aku dan Bima masuk ke ruang tamu bersama ibu dan ayah. Rumah kini sunyi. Tidak ada tawa. Tidak ada senyum. Aku duduk di sofa. Gaun pengantinku kini terasa berat dan sesak. Seperti belenggu. Ibu duduk di seberangku. Tangannya mengepal. Jawab aku, Bu, siapa perempuan tadi? Suaraku terdengar tenang, tapi di dalam, hatiku nyaris pecah. Ibu terdiam. Ayah menatapnya, memberi isyarat. Akhirnya, ibu berbicara. Namanya Dira. Dia, anakku. Anak yang lahir sebelum aku menikah dengan ayahmu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ibu hamil saat masih kuliah. Laki-laki itu meninggalkan ibu. Keluargaku menolak mentah-mentah keberadaan Dira. Mereka menyuruh ibu menyerahkannya ke panti asuhan. Atau kami semua akan diusir. Ibu terlalu muda. Terlalu takut. Jadi ibu menyerahkannya. Suasana di ruangan itu menjadi hening seperti kuburan. Aku tidak bisa berkata-kata. Mulutku kering. Ayahmu tahu soal ini sejak awal. Lanjut ibu, menatap ayah. Dia menerimaku dengan semua masa laluku. Tapi kami sepakat untuk tidak pernah membicarakan Dira. Kami pikir dia tidak akan pernah muncul. Aku menatap ayah, berharap ada penyangkalan. Tapi dia hanya menunduk, menyesal. Kenapa kalian tidak pernah cerita? Suaraku serak. Kenapa kalian bohongi aku seumur hidupku? Ibu takut kehilangan kamu. Takut kamu membenci ibu. Tangisku pecah. Aku tidak tahu apakah aku lebih marah atau lebih sakit. Aku hanya merasa dikhianati. Bima menggenggam tanganku, mencoba menjadi jangkar dalam badai. Tapi aku merasa seperti ditarik arus yang tidak bisa kulawan. Dia kakakku. Tanyaku lirih. Kakak kandungku. Ibu mengangguk. Perlahan. Aku berdiri. Aku harus sendiri. Aku berjalan ke kamarku, membiarkan gaun panjangku terseret lantai. Dalam cermin, aku melihat diriku sendiri, Rani yang selama ini kupikir ku kenal, dan aku bertanya dalam hati, siapa aku sebenarnya? Gaun putih itu kini tak lagi tampak seperti simbol kebahagiaan. Di mataku, ia hanyalah pakaian orang asing. Hari yang seharusnya jadi hari perayaan, berubah menjadi panggung terbuka untuk luka yang disembunyikan terlalu lama. Aku mengunci diri di kamar, mematikan ponsel, dan membiarkan tirai menutup cahaya. Tak ingin melihat siapapun. Bahkan bayanganku sendiri pun terasa seperti pengkhianat. Di luar, aku mendengar suara Bima. Ia mengetuk pelan, memanggilku, mencoba menenangkanku. Tapi aku tak sanggup membuka pintu. Bahkan suaranya yang biasanya meneduhkan kini hanya mempertegas kekacauan yang menggelora dalam diriku. Aku tak ingin berbicara, bukan karena marah padanya, tapi karena aku sendiri tak tahu harus memulai dari mana. Hari berganti malam, dan malam berubah jadi dini hari. Aku duduk bersandar di pojok kamar, masih mengenakan gaun pengantin yang kini penuh kerutan. Kantong mataku bengkak karena tangis yang tak berhenti. Tapi akhirnya aku membuka pintu, pelan,
Seperti seseorang yang berjalan dalam mimpi buruk dan tak tahu jalan keluar. Bima masih di luar. Duduk bersandar di dinding. Matanya langsung memandangku saat pintu bergeser. Aku ada di sini, katanya pelan. Aku hanya menunduk. Aku nggak tahu harus gimana. Ia berdiri, memelukku pelan. Kamu nggak sendiri. Tapi kamu juga nggak harus buru-buru ngerti semuanya. Malam itu, kami tidak banyak bicara. Tapi kehadiran Bima cukup untuk membuatku bisa tertidur sebentar. Dan saat pagi menjelang, aku tahu aku harus menuntaskan ini. Aku harus tahu segalanya. Pagi itu, aku duduk di ruang makan, masih dengan wajah letih. Ibu menyiapkan teh, dan ayah duduk di seberangku. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara sendok yang beradu dengan cangkir, dan detak jam dinding yang terdengar makin nyaring dalam keheningan itu. Akhirnya aku berkata, "Ibu pernah menemuinya lagi?" Setelah menyerahkannya, ibu terdiam. Ayah yang menjawab lebih dulu, "Tidak, kami tak tahu di mana dia. Panti asuhan tempat dia dititipkan tutup saat kamu baru lahir. Kami sempat coba mencari, tapi mungkin tidak cukup keras." Ibu menggenggam cangkirnya erat. "Ibu takut, Rani. Takut kamu kecewa. Takut kamu meninggalkan ibu kalau tahu ibu pernah membuang anaknya sendiri." "Bukan pernah," kataku. Suaraku dingin. Ibu benar-benar membuangnya. Dia tumbuh besar sendiri, tanpa keluarga. Sementara aku dapat semuanya. Ibu menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Tapi aku terlalu sakit untuk merasa kasihan. Ayah menatapku. Dia muncul waktu yang tidak tepat. Tapi dia berhak. Rani. Dia berhak tahu. Aku berdiri. Aku mau ketemu dia. Ibu menoleh cepat. Untuk apa? Aku butuh bicara dengannya. Aku yang harus dengar ceritanya. Bukan dari kalian. Bima yang sedari tadi duduk diam, kini berdiri. Aku bisa bantu cari. Dan seperti itu, rencana dibuat. Bima meminta nomor salah satu tamu yang sempat merekam kejadian kemarin. Dari sana, kami dapat foto Dira saat di pelaminan. Tak butuh waktu lama sampai salah satu tamu mengatakan bahwa Dira sempat bicara dengan panitia catering, meninggalkan nomor ponsel darurat untuk mengabari jika ada barang tertinggal. Dan kami menghubunginya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempatnya sepi, hanya ada beberapa pelanggan. Dira datang lebih dulu. Ia duduk di pojok ruangan, mengenakan blus putih polos dan celana hitam. Wajahnya tak memakai riasan, tapi tetap terlihat kuat. Wajah yang bisa mengandung ribuan cerita, dan tetap berdiri tegak. Saat aku masuk, jantungku berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam, lalu berjalan menghampirinya. "Kamu datang," katanya pelan, seperti tak percaya. Aku duduk di depannya. "Aku butuh tahu semuanya. Dari kamu." Ia menatapku. "Baik. Tapi mungkin kamu akan membenciku setelah ini. Sudah terlalu banyak yang membuatku bingung dan marah. Aku siap dengar semuanya." Dira menatap keluar jendela sebentar, lalu mulai bercerita. "Aku lahir saat ibu masih kuliah. Ia belum menikah, dan lelaki yang menghamilinya menghilang. Keluarganya tak mau bertanggung jawab. Nenek dan kakek kita, dari pihak ibu, adalah orang yang keras. Mereka mengancam akan membuang ibu jika tidak menyerahkanku. Jadi kamu dibawa ke panti?" Ia mengangguk. "1 hari setelah aku lahir. Tanpa nama. Mereka tak mau aku menyandang nama keluarga." Aku menelan ludah. Dada terasa sesak. Aku tumbuh di panti asuhan sampai umur 8. Lalu diadopsi pasangan dari luar kota. Tapi mereka hanya butuh anak untuk meramaikan rumah. Mereka tidak pernah benar-benar menyayangiku. Aku dibesarkan dalam diam. Dan ketika mereka meninggal dalam kecelakaan waktu aku SMA, aku kembali sendiri. Aku mendengarkan. Mulutku kering. Lalu aku temukan dokumen lama yang menyebut nama asliku. Nama ibu. Nama tempat aku dilahirkan. Dari sana aku mulai mencari.
Bertahun-tahun aku telusuri satu demi satu petunjuk. Sampai aku menemukan undangan pernikahanmu yang beredar di media sosial. Namamu, wajahmu, terlalu mirip dengan yang kulihat di cermin setiap hari. Air mata mengalir di pipinya. Aku datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk diakui. Untuk tahu bahwa aku bukan hantu yang dibuang dunia. Aku tak bisa menahan tangis lagi. Aku memeluknya. Dan di pelukan itu, aku rasakan sesuatu yang asing namun akrab. Seperti bagian diriku yang selama ini tak pernah kubayangkan ada. Tapi kini kembali. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kataku pelan. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin mengenalmu. Dira mengangguk. Perlahan. Aku juga. Sepulang dari pertemuan itu, aku duduk berdua dengan Bima di balkon apartemen kami. Angin malam mengusap rambutku. Dia kuat sekali, kataku. Iya, jawab Bima. Dan kamu juga. Aku menatap langit. Tidak ada bintang. Tapi entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku masih marah pada ibu, masih kecewa. Tapi di tengah luka itu, ada harapan. Bahwa kebenaran, sesakit apapun, tetap lebih baik daripada kebohongan. Dan kini, aku tahu hidupku baru saja berubah. Selamanya. Hubungan darah bukan sesuatu yang bisa dihapus. Dan walau terlambat, jalinan itu mulai memperlihatkan wujudnya dalam bentuk paling getir. Aku mengira setelah bertemu Dira dan mendengar kisahnya, semua akan lebih mudah. Tapi kenyataannya, luka yang lama dikubur tidak bisa sembuh dalam satu pelukan. Seminggu setelah pernikahan yang penuh kehebohan itu, rumah kami kembali sepi. Aku dan Bima memilih tinggal sementara di apartemen kecil yang kami sewa setelah menikah. Meninggalkan rumah orang tuaku yang kini terasa seperti ladang ranjau emosi. Ibu beberapa kali menghubungi, tapi aku belum sanggup menjawab. Bukan karena membenci, melainkan karena aku masih berusaha memulihkan napas dari badai kenyataan. Sementara itu, Dira dan aku mulai saling mengenal lebih jauh. Kami bertemu beberapa kali. Selalu di tempat netral, seperti kafe kecil atau taman kota. Anehnya, kami mudah akrab. Mungkin karena darah yang sama. Mungkin karena selama ini kami sebenarnya mencari hal yang sama, tempat untuk pulang. Suatu sore, aku mengajaknya ke apartemen kami. Bima menyambut hangat, menyiapkan teh, dan bahkan memanggang roti kesukaanku yang kini jadi camilan Dira juga. Dira duduk di sofa, menatap sekeliling. Ini tempat kalian tinggal? Iya. Sementara, kami belum putuskan beli rumah atau kontrak lagi. Tenang ya. Aku bukan datang mau minta warisan. Ujarnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, walau hatiku mencelos. Maaf, ibu pernah bilang begitu ya? Dia tidak menjawab, tapi sorot matanya menjawab semuanya. Ia pernah mendengar kata-kata itu. Mungkin dari bibir seseorang yang seharusnya melindunginya. Aku nggak pernah nyari uang mereka. Aku cuma ingin diakui. Bahkan kalau mereka cuma mau bilang aku memang ada, itu sudah cukup, ucapnya lirih. Bima duduk di sampingku, diam, tapi tangannya menggenggam tanganku erat. Dira, kamu pernah marah? Tanyaku. Ia menoleh, bingung. Marah ke siapa? Ke ibu. Ke aku. Ke dunia. Dia tertawa pelan, lalu mengangguk. Pernah. Lama sekali. Bahkan sampai ingin menghilang saja, supaya mereka semua merasa bersalah seumur hidup. Tapi, lalu aku sadar, itu cuma akan menyakitiku sendiri. Aku menarik napas. Boleh enggak? Kamu ikut makan malam di rumah? Di rumah ibu. Dira terdiam. Aku tahu itu bukan permintaan kecil. Tapi kami tidak bisa terus hidup dalam dua dunia yang berbeda. Luka harus dibuka kalau ingin sembuh. Dan aku ingin mempertemukan mereka. Walau aku tak yakin siapa yang paling siap. Hari itu datang. Dira berdiri di teras rumah yang dulu pernah jadi miliknya. Walau hanya dalam kandungan. Ia mengenakan blus putih bersih dan celana jeans. Seperti mencoba menampilkan dirinya apa adanya. Ibu membuka pintu. Wajahnya kaku, tapi tak menghindar.
Aku memandang keduanya. Ibu, ini Dira. Ibu tahu, jawabnya singkat. Kami duduk di meja makan. Ayah hanya menunduk, mengaduk kopi yang tak disentuh. Ibu menyiapkan sup ayam, menu kesukaanku dan, secara tak terduga, juga kesukaan Dira. Dira menatap mangkuknya. Dulu di panti, setiap ada acara, kami dapat sup seperti ini. Tapi enggak seenak ini. Ibu tak merespons, tapi tangannya gemetar saat menyendok kuah. Makan malam berlangsung dalam senyap. Sampai akhirnya, Dira berkata, "Terima kasih sudah mengizinkan aku datang. Aku tahu, ini enggak gampang." Ibu meletakkan sendoknya. Lalu, ia bicara tanpa menatap siapapun. "Ibu salah. Ibu pengecut. Ibu terlalu takut menghadapi kenyataan. Dan terlalu lama pura-pura kamu enggak pernah ada." Air mata Dira jatuh. Tapi ia cepat-cepat menyekanya. Aku enggak minta ibu minta maaf. Ucapnya pelan. Aku cuma enggak ingin terus jadi bayangan. Suasana jadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi entah kenapa, sunyi itu bukan sunyi yang dingin. Ada sesuatu yang perlahan mencair, meski belum sepenuhnya luruh. Setelah makan malam, ibu memanggilku ke dapur saat Dira dan ayah duduk di ruang tamu. "Kamu yakin dia bukan cuma datang karena sekarang kamu sudah sukses, udah nikah sama orang kaya?" Aku menoleh tajam. "Bu, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma minta ibu bilang, 'Kamu anak saya.' Itu aja." Ibu diam. Lalu ia berkata lirih, "Ibu takut, Ran. Kalau kamu jadi lebih dekat sama dia, kamu akan tinggalkan ibu." Aku tersenyum pahit. Ibu sudah ninggalin dia duluan. Tapi dia nggak ninggalin ibu sekarang. Malam itu, saat Dira pamit pulang, ibu tak memeluknya. Tapi ia mengatakan satu kalimat, "Jaga dirimu." Dan meski terdengar sederhana, aku tahu itu langkah awal. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan makan siang di rumah apartemenku. Kali ini, lebih ramai. Aku, Bima, Dira, bahkan ayah. Hanya ibu yang belum bisa datang. Kami tertawa, memasak bersama, dan mengobrol tentang hal-hal remeh. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi aku juga tahu, ini bukan awal yang salah. Namun hidup tidak pernah sepenuhnya memberi ruang untuk tenang. Karena tepat ketika aku mulai merasa lega, satu panggilan telepon dari rumah mengubah segalanya lagi. "Rani, tolong pulang. Ibu pingsan di dapur." Suara ayah gemetar. Aku menatap Bima. Lalu kami segera bergegas. Saat sampai, ibu sudah terbaring di ruang tengah, dengan infus terpasang. Wajahnya pucat. Dokter memeriksa tekanan darah dan memberi penjelasan singkat. Kelelahan, stres, dan tekanan darah yang naik turun drastis. Aku duduk di sampingnya. Ia membuka mata, menatapku lemah. "Maaf, ibu nggak sekuat yang kamu pikir." Aku menggenggam tangannya. "Enggak apa-apa. Kita kuat bareng-bareng." Lalu aku panggil Dira, yang berdiri di ambang pintu. Ia maju perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ibu meraih tangannya. Tak ada kata. Tapi dalam genggaman itu, aku tahu luka yang lama tersembunyi itu, kini perlahan menemukan jalannya untuk sembuh. Waktu terasa melambat saat melihat tangan ibu menggenggam tangan Dira. Seperti dua ujung benang yang dulu putus kini mulai dijahitkan kembali. Meski masih rapuh, ada niat, ada keberanian. Dan itu sudah cukup sebagai permulaan. Setelah kejadian itu, ibu dirawat selama 2 hari. Aku menemaninya. Sementara Bima dan ayah bolak-balik membawa keperluan dari rumah. Dira, meski awalnya ingin menjaga jarak, perlahan ikut datang. Ia tidak duduk terlalu dekat, tidak bicara terlalu banyak. Tapi kehadirannya cukup berbicara. Suatu sore saat ibu mulai membaik, kami duduk di beranda rumah sakit. Hujan rintik turun tipis, dan aroma tanah basah memenuhi udara. "Ibu suka hujan?" Dira bertanya tiba-tiba. Ibu mengangguk. "Dulu,
Waktu hamil kamu, ibu sering duduk di dekat jendela, dengar hujan, sambil mikirin masa depan. Dira menunduk. Aku suka hujan juga. Tapi selama ini kupikir, karena aku sering sendirian saat hujan datang. Ibu tersenyum samar. Mungkin itu yang tersisa dari dalam rahim ibu. Tak ada pelukan. Tak ada air mata yang tumpah deras. Tapi ada keheningan damai yang menggantung. Sebuah bentuk pengakuan. Sebuah cara manusia dewasa menebus kesalahan. Bukan dengan drama, tapi dengan hadir dan tetap tinggal, meski berat. Beberapa minggu kemudian, aku mengadakan makan malam kecil di apartemen kami. Kali ini, bukan hanya keluarga yang datang, tapi juga beberapa teman dekatku dan Bima. Mereka yang dulu bertanya-tanya tentang kejadian di hari pernikahanku, tentang siapa perempuan misterius itu, akan mendapatkan jawabannya malam ini. Dira berdiri di sampingku, mengenakan dress hijau tua sederhana, rambutnya digelung rapi. Ia tampak tenang, tapi aku tahu hatinya penuh debar. Aku menggenggam tangannya, lalu melangkah ke tengah ruangan. Terima kasih sudah datang malam ini. Aku membuka suara. Aku tahu, hari pernikahanku banyak dari kalian yang terkejut. Bahkan mungkin masih bertanya-tanya. Beberapa tamu tertawa kecil. Beberapa hanya menatap penuh rasa ingin tahu. Aku ingin memperkenalkan seseorang. Namanya Dira. Dia, kakakku, kakak kandungku. Suara berbisik-bisik terdengar. Beberapa orang saling menatap. Terkejut tapi tak ada yang berkomentar sinis. Aku baru tahu kebenaran itu di hari aku menikah. Dan itu menjadi hari paling bahagia, sekaligus paling menyakitkan dalam hidupku. Tapi kalau waktu bisa diulang, aku tetap ingin hari itu terjadi. Karena kalau tidak, aku mungkin takkan pernah tahu bahwa aku punya seseorang yang selama ini hilang dari hidupku. Aku menoleh ke Dira. Dan malam ini, aku ingin semua orang mengenalnya. Bukan sebagai tamu tak diundang, tapi sebagai bagian dari hidupku. Bagian dari keluargaku. Tepuk tangan pecah. Dira menahan air mata. Lalu tersenyum lebar. Wajahnya bersinar dengan damai yang selama ini tak pernah sempat ia miliki. Namun seperti biasa, hidup tidak pernah sepenuhnya tenang. Saat semua tampak membaik, sebuah surat datang. Surat yang tidak kusangka akan membuka bab lain yang lebih mengejutkan. Aku sedang merapikan laci lemari warisan almarhum nenek ketika menemukan amplop lusuh, diselipkan di balik bingkai foto keluarga. Tertulis dengan tulisan tangan, "Untuk Rani, jika suatu hari kamu menemukan ini." Tanganku bergetar saat membukanya. Surat itu dari nenekku, ibu dari ibuku. Isinya singkat, tapi seperti petir. "Rani sayang, jika kamu membaca ini, mungkin ibu atau ayahmu sudah mengaku. Tapi ada satu hal yang belum kamu tahu. Dira tidak hanya kakak kandungmu. Dia juga anak dari ayah kandungmu. Bukan pria yang selama ini kamu panggil ayah, melainkan pria yang sama yang meninggalkan ibumu. Kamu dan Dira adalah anak dari lelaki yang sama. Maafkan kami semua yang memilih diam." "Nenek." Aku terdiam. Dunia berputar. Napasku tercekat. "Ayah bukan ayah kandungku?" Aku langsung menghubungi ibu. Suaraku gemetar. Nadaku menuntut. "Ibu bohong lagi." Ibu terdiam lama di ujung telepon. Lalu berkata pelan, "Iya, tapi ayahmu yang sekarang dia lebih dari sekadar suami ibu. Dia ayahmu dalam semua hal kecuali darah. Dan kamu tahu itu. Kenapa kalian pikir aku nggak berhak tahu? Karena kamu terlalu kecil. Dan ketika kamu tumbuh, kami takut mengacaukan hidupmu. Tapi Dira, dia darah dagingmu. Lebih dari yang kamu bayangkan." Aku mematikan telepon dan terduduk di lantai. Dadaku sesak. Tapi anehnya, kali ini, bukan karena marah. Melainkan karena aku sadar, meski kebenaran ini menghancurkan bayangan sempurna masa kecilku, aku lebih siap menerimanya dibanding sebelumnya. Aku menemui Dira di taman tempat kami pertama kali duduk berdua setelah pernikahanku. Kali ini aku tak membawa amarah. Hanya surat itu. Jadi, kita bukan cuma saudara dari ibu, tapi juga dari ayah kandung.
Ucapku setelah memberinya surat itu. Dira membaca dengan tenang. Lalu berkata, aku pernah curiga, tapi tak pernah berani berharap. Aku pikir, aku cuma bagian dari masa lalu ibu. Ternyata kita juga bagian dari satu darah yang lain. Aku memeluknya. Kita lebih dari yang kita kira. Ia tertawa sambil menangis. Kita bukan dua orang yang terpisah lagi. Kita satu. Sejak dulu. Dan kali ini, aku tidak lagi bertanya siapa diriku sebenarnya. Karena jawabannya sudah jelas. Aku adalah Rani. Putri dari dua manusia yang pernah jatuh, pernah salah, tapi tetap berusaha. Dan adik dari seorang perempuan tangguh bernama Dira, kakakku, belahan jiwaku yang selama ini hilang. Dan hari itu, di taman yang sederhana, dua saudara perempuan duduk bersebelahan. Tak lagi sebagai asing, tak lagi sebagai misteri, tapi sebagai keluarga. Selamanya.